Jadi kitab yang sebutinnya yaitu kitab Penawar Bagi Hati, itu halaman 9. Padahal di tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita kuliki minggu yang telah lalu yang kita baca yaitu ayat Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ta'lamu khasyiatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Itu bahwasanya ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata kita. Jangan mata mengilar, berkaca mata aja mata cumanya jangan menyirit, Allah Ta'ala tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah pun mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu ayat yang pertama tadi. Jadi Allah Ta'ala tahu dengan mata kita. Padahal kadang tahunya mata nih kayak orang singlar tuh, kadang tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala mata hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi itu tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi Nabi mengibaratkan orang yang memandang menggunakan mata itu tadi diibaratkan apa? Dengan pandangan anak panah. Itu matanya ini tadi, dan ketujuhnya mata itu tadi memandang kepada sesuatu yang elok, yang baik. Nah itu ketujuh banget. Tapi yang yang dilarang di sini memandang kepada elokan daripada tubuh perempuan. Kada boleh melihat batis tuh, melihat batis bebinian, ditihi terus mengangkat. Nah itu mitihi tangan, itu pun mengangkat. Apalagi melihatin yang lain, melihatin apa? Maaf, melihatin murid. Itu habis mengangkat ke lain. Makanya dilarang. Itu memelihara dengan mata. Makanya tadi orang yang berilmu tadi lo oleh keterangan adab daripada orang yang alim dan mengajarkan akal ilmu, apabila inya berduduk di hadapan muridnya, gana pak. Kada metihi kemuha-muhanya, namanya nang bungas. Kada lagi. Jadi ada lagi tunduk pak. Kenapa? Karena memelihara akan mata. Kenapa di sini tadi keterangannya dalam hadis Nabi, apabila inya memandang kepada sesuatu yang elok pada tubuh perempuan, maka itu termasuk daripada anak panah yang membawa kepada sesuatu pemikiran yang kada baik. Dan itu tadi keterangan hadis Nabi minggu yang telah lalu. Kemudian sambungannya dan hadis dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli bani adama hazzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsu wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-masju wal fammu yazni wa zinahuma at-taqlibu wal qalbu yahummu wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Nah, itu dalam hadis Nabi menerangkan tentang zina. Artinya gawean yang dilarang. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Jadi ngarannya manusia bebinian lelakian, ada bagian zinanya, artinya menggawi sesuatu yang dilarang, zina ngarannya, sesuatu yang diharamkan. Maka dua mata itu berzina. Keduanya mata dengan zina keduanya. Jadi dua mata itu tadi maulah memperbuat sesuatu yang dilarang, itu zina tadi. Mau ujar sidin, napa zinanya mata memandang kepada barang yang tiada harus.
Mata tuh kita melihat kepada sesuatu yang kada dibolehkan. Zina ngarannya. Yang tiada harus dipandang. Bebinian maulah zina, mau memandang maitihi kepada aurat lelakian. Lelakian kada berbaju diitihi bebinian. Kan baik. Mengakatnya. Lelakian sama maitihi nya kada berkerudung. Melihat rambut macam-macam baik deh. Melihat saya. Melihat rambutnya aja itu pun mengangkat. Nah, zinanya mata memandang kepada sesuatu yang kada dihalalkan memandang atau haram ngarannya. Sebelah halaman 10. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Ada juga balik dah. Nah ya tuh di atasnya pas hanya aja. Nah pas di atas tuh nanti zina tangan artinya gawian yang kada dibolehkan dalam agama yang andakannya di tangan itu memukul, menampar. Maulah kita menampar, mau banget. Ke anak maulah menampar, mau. Itu termasuk perkara yang dilarang dalam agama juga, menampar yang melampaui batas. Yang membawa kepada kada mendidik. Tepaling. Amun inya kada sembahyang, genakan aja. Tapi apabila inya minta duit, pukuli. Tepaling apa lagi? Aturannya amun inya minta duit, amun ada duitnya bari. Amun ada, bang nila. Amun kada ada, kata kawa dia ada kan. Jadi jangan sampai dipukuli, hemat. Cumanya apabila inya malah kada sembahyang, selamat inya, kada apa-apa aja. Nah itu tepaling ngarannya. Nah jadi itu penyalahan gunaan memukul itu tadi, itu pun dikatakan zina atau perkara yang dilarang. Nah amun inya kada sembahyang, bolehlah dipukul, boleh. Kenapa? Itu mendidik. Amun inya minta duit, jangan dipukul. Amun ada duitnya, bari duitnya. Nah gitu. Itu masalahnya dua dan berlawanan atau berlainan. Duit kada apa-apa, amunnya kada sembahyang itu bahaya. Kemudian dan kedua kaki berzina keduanya dengan zina, keduanya berjalan kepada tempat yang diharamkan. Maulah batis itu berzina, menggawi ke perkara yang dilarang. Zina ngarannya mau batis ini tadi berjalan kepada sesuatu yang dilarang. Kemana? Banyak Misalnya ke tempat perkumpulan yang di situ perkumpulan itu tadi orangnya maksiat. Kenapa maksiat? Berkumpul macam-macam. Itu jangan. Itu sama dengan maksiat batis. Maksiat zina batis. Zina kaki. Nah itu. Itu pun zina ngarannya. Atau tempat yang dilarang itu dengan ngaran memperbuat zina. Kadang-kadang mun zina itu dipaham zina itu tadi dengan lakian lawan binian aja berzina aja. Kada. Itu kada sebuting pemahaman zina ini tadi. Padahal zina sifatnya umum. Zina itu tadi sesuatu yang dilarang di dalam agama itu dikatakan zina. Yang pertama mata. Apabila kita memandang yang diharamkan itu zina. Tangan menggawi kepada yang dilarangkan dalam agama itu pun zina. Batis apabila memperbuat sesuatu yang diharamkan itu pun dikatakan zina di dalam hadis Nabi. Nah itu. Dan bermula mulut itu zinanya ia dengan zina mengucup akan yang tiada halal dikucup. Mengucup apa? Mengucup haliling pak itu boleh. Itu nyaman. Halal mengucup haliling. Tapi nama mengucup lainnya atau bahasanya mencium. Mencium bau-bauan harum boleh. Itu pun disunatkan apabila hagan seorang. Tapi kalau kada sesuatu yang kada dihalalkan, itu kada dibolehkan. Itu haram. Zinanya muntung dengan menggunakan muntung kepada yang diharamkan. Mengucup. Atau tambahannya mencium. Mencium apa? Mencium apa?
sesuatu yang diharamkan. Itu zina muntung. Nah, itu jinaknya muntung. Dan bermula hati itu, nah ini masalah kita adalah, dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan akan yang demikian itu oleh paraj. Nah, ini berkait hati berkait lawan paraj, maaf kemaluan. Itu berkait. Apabila hati itu bahasanya kan nafsu. Ya kan nafsu diantaranya di hati, antaranya nih. Dia nafsu kan ada 3, ada 2. Nafsu yang membawa kepada beribadah. Baik. Nafsu yang hendak memperbuat kepada maksiat. Itu kada baik. Nafsu itu ada 3, rasanya kedengan dulu. Nafsu itu ammartah bisu, nah lawamah, nah itu hendak memperbuat nanggawain baik-baik tuh. Jadi nafsu ada 3, nafsu untuk beribadah, nafsu memperbuat kayak itu setan, nafsu nang hendak nang membabi buta. Nah jadi itu membenarkan hati membenarkan dengan paras atau kemaluan, dengan bahwa mengerjakan ia akan zina itu. Jadi hati hendak berlalu kemaluan 4. Atau mendustakan ia akan dia. Apabila inya hati itu mendustakan, paras itu kada 4 juga. Apabila membenarkan hati, maka paras 4. Apabila mendustakan hati, maka paras pun kada 4. Jadi berkait. Kenapa aja hatinya? Dengan bahwa tertegah ia daripadanya. Apabila hatinya lemah, hatinya kada hendak, paratnya pun lemah. Kada hendak. Apabila hatinya kuat, paratnya pun kuat. Makanya kayak ini kisahnya deh, si picak lawan si pincang lah boleh. Nah, si picak dihambin, si picak mahambin, si pincang dihambin. Si pincang mah itih banget, namun si picak ini kada itih. Kenapa nya karas? Rupa mata itih. Nah, itu yang kita garis bawahi. Jadi di mata ini sebab banyak membawa kepada perkara yang dilarang. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu yang kita garis bawahi masalah mata, hati dan kemaluan. Jadi dengan sebab mata masuk ke hati, kemudian dengan sebab hati membenarkan pun kemaluan pun 4 juga. Dengan sebab mata maka memelihara tupang dengan mata. Nah ini hadis tentang menerangkan orang yang berzina itu tadi. Jadi yang dipaham zina itu tadi kada semacam aja, kada zina itu tadi sifatnya umum. Apabila perkara-perkara yang dilarang itu dikatakan zina. Nah, itu. Dan adapun hadis ini menunjukkan atas bahwasanya asal bagi zina parat itu 2 mata. Nah, ya bisa. Jadi kalau orang yang berzina kemaluan itu tadi dengan maitihi. Apabila dia maitihi beraluha. Makanya dia orang bahari jadinya hualnya di luar, baklahinya di dalam. Hualnya di luar rumah. Maitihi macam-macam, sekalinya bahwal baklahi di rumah. Nah, itu orang tua aja panggilnya. Nah, itu dengan sebab mata. Jadi zina parat dengan 2 mata. Dan hendaklah menilik engkau pada segala anggota engkau dari apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti baginya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut
padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Jadi di sini itu. Jadi hati-hati tuh Bang, kita menjaga. Hati-hati kita menjaga